sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Christina Setiabudi, saya biasa disapa Christine dan saya berasal dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelapukan beserta ilustrasi sesuai dengan permintaan pada Google Classroom, yaitu ini. Nah, tanpa tunggu berlama-lama, mari kita mulai. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil pelapukan dan erosi yang sebelumnya telah diangkut oleh air, angin, atau es. Proses ini terjadi ketika energi media pengangkut melemah sehingga material yang dibawa tidak dapat mampu bergerak dan akhirnya mengendap. Untuk memahami proses ini, kita perlu melihat keterkaitannya dengan tenaga endogen. Bayangkan sebuah pegunungan yang terbentuk akibat tektonisme atau vulkanisme. Pegunungan tersebut kemudian mengalami pelapukan akibat perubahan suhu dan curah hujan. Batuan yang telah lapuk akan terkikis oleh aliran air melalui proses erosi. Material seperti pasir, tanah, dan kerikil terbawa aliran sungai menuju daerah yang lebih rendah. Ketika aliran sungai melambat, misalnya di dataran rendah atau muara, material tersebut mulai mengendap. Endapan yang berlangsung terus-menerus akan membentuk dataran aluvial atau delta sungai. Biar makin terbayang, teman-teman, jika teman-teman menaruh kopi ke dalam gelas yang berisi air dan tidak mengaduknya, maka bubuk kopi tersebut mengendap di bawah permukaan gelas. Itu merupakan contoh dari pengendapan atau sedimentasi. Kemudian, selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk dataran aluvial atau delta sungai. Setelah mengetahui ilustrasi contoh dari sedimentasi dan juga melihat dataran aluvial serta sungai delta, mari kita lihat apa itu proses sedimentasi secara langsung melalui ilustrasi berikut. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sungai bisa membawa begitu banyak material? Mari kita pelajari proses sedimentasi. Semuanya dimulai dengan hujan lebat di pegunungan. Air hujan yang deras menipis batuan dan tanah, menyebabkan erosi. Material yang terkikis ini seperti pasir, tanah, dan kerikil, kemudian terbawa oleh aliran air menuju sungai. Sungai bertindak sebagai pengangkut raksasa, membawa material-material ini dari hulu ke hilir. Namun, saat aliran sungai melambat, misalnya di tikungan atau saat memasuki danau atau laut, energinya berkurang. Ketika energi air tidak cukup lagi untuk membawa material tersebut mulai mengendap atau terdeposisi. Material yang lebih berat seperti kerikil akan mengendap lebih dulu, diikuti oleh pasir, dan kemudian lumpur atau tanah liat. Proses pengendapan ini terjadi secara terus-menerus, membentuk lapisan-lapisan sedimen yang menumpuk seiring waktu. Lapisan-lapisan inilah yang kita sebut endapan sedimen, dan dari sinilah batuan sedimen terbentuk. Menarik, bukan? Baik, setelah kita melihat ilustrasi proses sedimentasi melalui simulasi yang ditampilkan, dapat kita amati bagaimana material hasil erosi terbawa aliran air dan kemudian mengendap ketika energi lain melemah. Proses sederhana ini sebenarnya menggambarkan peristiwa alam dalam skala besar dan waktu yang sangat panjang. Melalui proses ini dapat kita pahami bahwa tenaga eksogen berperan dalam meratakan permukaan bumi. Jika tenaga endogen membentuk gunung dan lembah, maka sedimentasi membantu mengurangi perbedaan ketinggian secara bertahap. Proses sedimentasi menunjukkan adanya keseimbangan dinamis antara tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tanpa sedimentasi, material hasil erosi akan terus berpindah tanpa membentuk dataran baru. Oleh karena itu, sedimentasi tidak hanya meratakan relief, tapi juga menciptakan wilayah yang subur dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, sedimentasi merupakan bagian penting dalam dinamika perubahan bentuk muka bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap proses alam itu pasti ada yang menguntungkan dan ada yang juga merugikan bagi manusia. Sedimentasi juga termasuk hal yang menguntungkan bagi manusia, karena dia dapat membantu membentuk relief permukaan alam.